Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil thaqalain wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita semua, utamanya nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah di Masjid Al-Falah dalam kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, yang insyaallah pada malam hari ini masih membahas tentang kezaliman dengan tema waspada terhadap pemimpin-pemimpin zalim. Apakah yang diperingatkan oleh Rasulullah ini sudah terjadi sekarang? Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa qala ta'ala uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu akan tersentuh oleh api neraka. Hanya condong saja. Ada orang zalim, kita kita menyetujui dengan kezalimannya, ini insya Allah mengancam fatamassakumun nar, yang menyebabkan kamu akan tersentuh api neraka. Warrukunu hahuna as-sukunu ila syai'i wal mailu ilaihi bil mahabbah. Rukun tarkanu wala tarkanu. Apal tarkanu itu artinya cocok dengan sesuatu dan cenderung kepadanya dengan rasa cinta. Ada orang berbuat zalim, kita senang, kita melihat, ya malah dilihat dinikmati. Nah itu tidak boleh. Apalagi kalau ikut membantu yang berbuat zalim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tamilu kullal maili fil mahabbati walinil kalami wal mawaddah. Dikata wala tarkanu ilal ladzina zalamu tadi, janganlah kamu cenderung kepada orang yang berbuat zalim. Menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janganlah kalian cenderung sepenuhnya dalam rasa cinta, kasih sayang, dan kata-kata yang lemah lembut. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, kita tidak boleh berbicara lembut kepadanya, apalagi cinta dan kasih sayang kepadanya. Wa qala Siddi wa Ibnu Zaid la tudahinu zalamah. Imam As-Siddi dan Ibnu Zaid mengatakan makna wala tarkanu
wala tarkum ilal ladzina zalamu, janganlah kalian saling saling membantu dengan orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala Abu Aliyah la tardu bi amalihim. Abu Aliyah memaknai janganlah kamu ridho dengan perbuatan mereka. Fatamassakumun nar fayusibakum lafhuha, maka kamu akan tersentuh api, akan terjilat oleh nyala api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya, dan tidak ada yang menolong ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Ini yang cenderung saja, yang condong kepada orang yang berbuat zalim, diancam oleh Allah akan tersentuh api neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Orang yang dibantu tidak akan bisa membantunya menyelamatkan dari azab Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma lakum min mani'in yamna'ukum min azabillah. Jadi makna ayat tadi, wa ma lakum min dunillahi min auliya, yaitu penafsiran Ibnu Abbas, kamu tidak akan mendapatkan, tidak akan memiliki orang yang bisa menghalangimu dari siksa neraka, dari azab Allah. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong, tidak akan ada yang mampu menghalangi azab Allah. Kemudian ayat yang kedua, surah As-Saffat ayat 22. Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum. Dikatakan kepada para malaikat, kumpulkanlah, himpunkanlah orang-orang yang berbuat zalim dan para pembantunya. Wa azwajahum ay asbahahum wa amsalahum atba'hum. Dikumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim dan para pengikutnya, para pembantunya, dan orang-orang yang setuju dengan perbuatan zalim itu. Itu adalah dua ayat ya, tentang larangan berbuat zalim dan bahkan larangan kita cenderung dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan hadis, ada beberapa hadis. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu umara'u yaghshahum ghawasun aw hawasun minan nas yazlimuna wa yakdzibun faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada para pemimpin, para pemimpin berarti banyak, yang didampingi oleh para pendamping, dikelilingi oleh para pendamping, mereka berbuat zalim dan berbohong, terutama kalau pada waktu kampanye ya, mereka mengumbar janji tapi ternyata janjinya tidak ada yang ditepati. Faman dakhala alaihim wa saddaqahum, siapa yang masuk dalam kalangan mereka dan membenarkan mereka dengan kebohongannya diikuti ya, walaupun sudah tahu kalau dia bohong tetap aja didukung. Wa anahum ala zulmihim, bahkan membantu mereka atas kezaliman yang mereka lakukan.
Maka Rasulullah mengancam falaisa minni walastu minhum. Dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongan dia. Yang membantu ini ya, bukan pemimpinnya. Pemimpin ada pemimpin zalim, pemimpin pembohong. Kemudian ada orang yang membantunya, yang ikut menjadi pendukung mereka, pendukung pemimpin itu, dan membenarkan kebohongannya, membantu kezalimannya, maka orang itu tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu. Dan orang yang sudah tahu bahwa pemimpin itu berbuat zalim, dia berbohong, kemudian ada orang yang tahu dan dia tidak mau ikut mendukungnya, tidak setuju dengan kezalimannya, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya dia. Kasus Rempang ya. Ini salah satu kezaliman penguasa yang luar biasa ya. Karena penduduk Rempang itu sudah ratusan tahun mereka tinggal di sana, kok tiba-tiba mereka diusir dari rumah mereka ya, bahkan ada yang membantu membuat dapur umum untuk memberi makan aja ditangkap. Luar biasa ya, jadi kita untuk hal ini kita tidak boleh mendukungnya ya, dan kita doakan semoga mereka yang berwenang semuanya sadar dan menghentikan kezaliman itu, dan semoga Allah memaafkan mereka semua. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'ana zaliman sullita alaihi. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang membantu orang yang zalim, siapa yang membantu pemimpin yang zalim, maka dia akan dikuasai oleh pemimpin zalim itu yang membantu ya. Artinya dia membantu, akhirnya dia akan dikuasai oleh orang yang zalim tersebut. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah, la tamla'u a'yunakum min a'wanil zalamah illa bi inkarin min qulubikum li alla tahbata a'malukumus salihah. Imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah berkata, janganlah matamu, penglihatanmu kamu penuhi dengan pembantu-pembantu orang yang zalim. Artinya kalau kamu melihat orang yang membantu orang-orang yang zalim, maka ingkarilah walaupun hanya dengan hati. Ya minimal kalau kita tahu ada orang berbuat zalim, bahkan orang yang membantu kezalimannya pun kita tidak boleh setuju dan kita harus mengingkarinya. Kalau mampu ya dengan dengan action, dengan kata-kata, kalau tidak mampu minimal dengan hati. Ya, dan ingkar dengan hati merupakan iman yang paling lemah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Yang bisa merubah dengan tangan siapa? Penguasa ya. Dengan selembar kertas, dengan sebuah tanda tangan, maka kemungkaran bisa dihentikan. Fa illam yastati fa bilisanihi, yang enggak punya kuasa untuk merubah dengan tangan, maka dengan lisan kita ingatkan ya, bahwa itu perbuatan mungkar jangan diteruskan. Fa illam yastati fa biqalbihi,
Nggak bisa dengan lisan atau dengan tulisan, dengan apa? Sekarang pakai apa itu? Pakai lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya. Nggak berani misalnya, maka minimal dengan hati. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun kita ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ingkar dengan hati merupakan iman yang paling lemah. Li'alla tahbata amalukum shalihah. Supaya, jadi kalau melihat orang yang berbuat zalim, orang yang membantu orang-orang zalim, kita harus mengingkari dengan hati. Supaya apa? Supaya amal-amal solehmu tidak hangus pahalanya, tidak hilang. Wa qala Makhul ad-Damashqi yunati munatin yaumil qiyamah aina adh-dhalamatu wa anuhum fama yabqa ahadun madda lahum hibran aw habbar lahum dawatan aw barra lahum qalaman fama fawqa dhalik illa hadara ma'ahum fayajma'una fi tabutin min narin fayulqana fi jahannam. Dikatakan oleh Imam Makhul ad-Damashqi, pada hari kiamat nanti akan ada yang memberi pengumuman, aina dzalimun wa awanhum, aina dzalamah wa awanhum, mana orang-orang yang di dunia berbuat zalim dan para pembantu-pembantunya. Maka semua yang pernah berbuat zalim dan yang pernah membantu orang zalim akan datang semuanya. Bahkan orang yang hanya mendekatkan tinta. Kalau dulu kan orang nulis pakai tinta basah ya, ditutul. Ya. Yang membantu hanya mendekatkan tintanya saja atau meminjamkan pena untuk menulis kedzaliman. Semuanya akan datang, kemudian mereka dikumpulkan dalam satu peti yang sangat besar, fayulqauna fi jahannam. Lalu mereka semuanya dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wa ja'a rajulun khayyatun ila Sufyan ats-Tsauri faqala inni rajulun akhitu thiyaba sultan hal ana min a'waniz zalamah. Ada seorang penjahit bukan penjahat ya, penjahit, tukang jahit, datang kepada Imam Sufyan ats-Tsauri dan bertanya, Imam Sufyan, saya adalah seorang penjahit yang biasa menjahit bajunya para sultan, para kepala negara, para pejabat negara. Apakah saya termasuk penolong orang-orang yang zalim? Jadi kalau tukang jahit baju yang mana bajunya ini milik para pejabat dan pejabatnya berbuat zalim, apakah saya termasuk orang yang menolong mereka yang berbuat zalim? Imam Sufyan menjawab, bal anta minadh dhalamati nafsihim. Kamu bukan penolong, tapi justru kamu termasuk yang berbuat zalim sendiri. Walakin awanu dzalamah man yabi'u minkal ibrah wal khuyut. Yang termasuk penolong para penzalim adalah orang yang menjual jarum dan benang kepadamu. Penjual benang, penjual jarum, ini penolong kezaliman. Penjahitnya termasuk yang zalim. Ini menurut Imam Sufyan ats-Tsauri. Apabila pejabatnya adalah orang-orang zalim. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu man yadkhulun nara yaumal qiyamah as-sawwatun alladzina yakunu ma'ahumul asfat yadribuna bihan nas baina yatayidz zalamah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
orang yang pertama kali masuk neraka adalah para tukang pukul, orang-orang yang membawa pentungan dan mentungi rakyat di hadapan para penguasa, di hadapan para penguasa yang zalim. Yang mentungi ya malah yang masuk neraka lebih dulu. Kalau jangan termasuk orang yang suka mendung-mendung. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala al-jalawizah wasyurat kilabun nari yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-jalawizah awanu dzulama, para pendukung, para pembantu orang-orang zalim dan para polisi adalah anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Kok ngono dene, Bang? Dan polisi itu ya karena dia sebagai alat negara ya, apapun yang diperintahkan oleh atasannya dilakukan tanpa melihat apakah benar apa salah. Ya padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Ya kalau perintahnya salah ya tidak boleh taat. Kalau tidak taat, dia sendiri yang akan dapat hukuman, mungkin malah didor. Kalau nggak mau taat. Wa jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqifu ahadukum fi mawqifin yudrabu fihi rajulun mazlum fa innal la'nata tanzilu ala man hadara dhalikal makan idza lam yadfa'u anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu berhenti di satu tempat, berhenti atau berdiri di satu tempat yang mana di tempat itu ada seorang yang dipukul, orang zalim yang dipukuli. Karena laknat Allah akan turun kepada orang yang datang ke tempat itu apabila mereka tidak menolaknya. Ada orang berbuat zalim, kita melihat tidak bisa nggak bisa menolong, maka jangan datang, jangan di situ. Segera pergi kalau nggak bisa menolong. Ya, karena laknat Allah akan turun pada orang yang datang ke tempat itu hanya menyaksikan orang berbuat zalim, tidak bisa membantu orang yang dizalimi. Dalam hadis yang berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiya rajulun fi qabrihi. Ya. Ada seorang yang meninggal dunia, di dalam kuburnya didatangi oleh malaikat. Malaikat bilang, inna dharibuka mi'ata darbatin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu 100 pukulan. Malaikat itu kalau mukul nggak seperti kita ya, kita paling ya sakit. Kalau malaikat yang mukul sekali pukulan langsung masuk ke dalam tanah beberapa meter, kemudian dikeluarkan lagi, dipukul lagi, itu 100 kali. Falam yazal yatasyafa'u hatta saru ila darbatin wahidin. Tapi orang yang meninggal ini orangnya baik, banyak amal solehnya. Kemudian dia minta syafaat dengan amal solehnya. Kemudian dikurangi
Saya kalau malam Kamis selalu hadir di kajian di Masjid Al-Falah. Jadi kurangi 1. Ya, setiap hari saya selalu sholat jamaah 5 waktu, kurangi 5. Saya sedekah, kurangi 1 lagi. Sampai tinggal 1 pulukulan. Fadarabuhu. Maka tinggal 1 lagi, dia udah enggak punya lagi amal untuk menghindar. Maka akhirnya malaikat memukulnya 1 kali pukulan, faltahabal qabru alaihi naron. Ya, begitu dipukul kuburnya ini terus menyala api. Setelah dipukul dia tanya, kenapa enggak tadi, kenapa ya? Sudah dipukul baru tanya, lima darabtumuni hadza darbah, kenapa kalian memukulku dengan pukulan seperti ini tadi? Malaikat menjawab, innaka shallaita sholatan bi ghairi tahurin, karena kamu dulu pernah sholat tanpa wudu. Sholat tanpa wudu bisa menyebabkan dipukul di kuburan. Ya mungkin wudu, tapi wudunya enggak benar, bisa saja ya. Jadi tidak sesuatunya tidak sah. Kadang sering ya orang wudu itu kurang diperhatikan ya, ketika membasuh muka kurang sempurna, kurang rata. Ketika membasuh tangan sikunya masih kering. Ketika membasuh kaki, biasanya ini belakangnya tumitnya masih kering. Nah, ini artinya wudunya tidak sah, sehingga berarti sholatnya tanpa wudu, tanpa bersuci. Dan yang kedua, wa mararta bi rajulin madhlumin falam tansuruh, kamu pernah melewati seorang yang sedang dizalimi tapi kamu tidak menolongnya. Ada orang dizalimi, kita lewat diam aja, enggak membantunya. Nah, ini tadi ya, kesalahannya 2, sholat tanpa bersuci. Yang kedua, melewati orang yang dizalimi, tidak mau menolongnya. Fahadza halu man lam yansuril madhluma ma'al qudrati ala nasrihi, fa kaifa halu zalim. Dan inilah keadaan orang yang tidak mau menolong orang yang dizalimi padahal dia mampu menolongnya. Lalu bagaimana? Kira-kira bagaimana keadaan orang yang berbuat zalim, yang lewat saja dia tidak mau menolong, dipukul di kuburnya? Maka orang yang dizalimi tentunya azabnya akan lebih berat lagi. Wa qad sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala unsur akhaka zaliman aw madluman. Dalam sahihain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka, tolonglah, bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim maupun dizalimi. Kalau kita melihat saudara kita, saudara sesama muslim, apalagi saudara kandung atau saudara kerabat yang berbuat zalim, kita harus membantunya. Atau dizalimi, kita juga harus membantunya. Zalim kok malah suruh bantu, gimana ini? Faqala ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madhluman, fa kaifa ansuruhu idza kana zaliman? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya akan menolongnya kalau dia dizalimi. Bagaimana aku harus menolongnya kalau dia berbuat zalim? Ya, kalau dizalimi, dia dipukuli orang, saya menolongnya pantas loh, ini saudara saya zalim kok malah jenengan suruh bantu, ini bagaimana? Qala tamna'uhu minadh zulmi fa inna dzalika nasruhu. Cara menzaliminya bukan bantu memukuli musuhnya, tetapi kamu hentikan kezalimannya. Ya, kamu tahan supaya tidak berbuat zalim, dan itulah cara
menolongnya, menolong saudaramu yang berbuat zalim. Ada sebuah kisah. Qala ba'dul arifin ra'aitu fil manam rajulan mimman yaqtumu dzalama. Ada seorang ulama yang ahli ma'rifat. Dia berkata, saya pernah bermimpi. Dalam waktu tidur saya bermimpi bertemu dengan seorang yang pekerjaannya melayani orang-orang zalim dan penarik makas, penarik cukai, upeti, ya, penarik upeti yang tidak sah. Fi halatin qabihatin. Ya, jadi orang-orang tadi itu sudah meninggal dunia. Kerjanya setiap hari ketika masih hidup dia melayani orang-orang zalim dan penarik upeti. Keadaannya sangat mengerikan. Maka saya tanya, "Mahaluka?" Qala syarru halin. Bagaimana keadaanmu? Wah, keadaanku sangat buruk sekali. Faqultu ila aina sirta? Terus kamu kemana ini nanti? Kira-kira nanti akan dikemanakan oleh Allah. Qala ila azabillah. Saya sudah diputuskan akan berakhir dengan azab Allah. Wow, begitu ya. Qala fahalu zalimi fama halu zalamati indahu. Lantas bagaimana orang-orang zalim yang dulu kamu layani di hadapan Allah? Qala syarru halin. Mereka sangat lebih parah daripada keadaanku. Tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang berbuat zalim akan tahu kemana mereka akan kembali. Kaitan dengan pilpres, ya, pesan saya ya, kalau bisa jangan golput, ya, karena kalau kita tidak memilih, kalau banyak orang Islam tidak memilih, berarti membiarkan atau memberi kesempatan orang-orang fasik untuk memimpin. Nah, kita tetap memilih dan pilihlah calon pemimpin yang kira-kira lebih ya. Kan pesannya para ulama gitu, kalau pilihannya ini ada yang baik ada yang jelek, pilihlah yang baik. Kalau sama-sama baiknya, pilihlah yang paling baik, paling banyak kebaikannya. Kalau sama-sama buruknya, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Nah, itu. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita pemimpin yang baik, yang terbaik, yang cerdas, yang bisa membawa negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan berpihak kepada rakyat, kepada Islam dan kaum muslimin, ya, karena akhir-akhir ini Islam dan kaum muslimin selalu dipojok-pojokkan, dicari-cari kesalahannya terus. Ya, mudah-mudahan ke depan pemimpin kita berpihak pada Islam, karena kaum muslim umat Islam terbanyak terlalu, tapi selalu dibuat kalah-kalahan terus. Ingatan ya, semoga setan gepengnya tidak menjerumuskan kita ke lembah yang menyengsarakan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.